Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk berdoa dan bersaat teduh dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah mengasihi orang berdosa. Ayat bacaan kita terambil dari Wahyu 1 ayat 5b dan 6a. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Saudaraku, Alkitab menyatakan semua manusia berdosa. Siapapun dan apapun warna kulit kita, suku apapun, baik miskin, kaya, apapun status kita, tanpa terkecuali. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Pemazmur menegaskan bahwa di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah, seperti terdapat dalam Mazmur 143 ayat yang kedua. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Saudaraku, saya percaya kita menyadari bahwa semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Namun kita patut bersyukur karena Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius 9 ayat 13. Apa yang diperbuat Yesus terhadap kita, orang yang berdosa? Pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi kita, saudaraku. Dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu terlebih dahulu untuk menarik kasih-Nya, karena Ia adalah kasih itu sendiri. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ia mengasihi kita apa adanya, kasih yang tak bersyarat dan berisikan pengorbanan. Dan kematian Kristus di Kalvari adalah buktinya, saudara, bahwa Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan yang kedua, Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Ada tertulis, yang telah melepaskan kita dari dosa, dari segala dosa-dosa kita oleh darah-Nya. Arti kata melepaskan di sini adalah menyucikan. Dalam Yesaya 1:18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa dengan jalan memberikan dirinya sendiri melalui cucuran darah-Nya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Saudaraku, yang ketiga dikatakan Tuhan Yesus mengangkat kita keluar dari dosa, dari segala perbuatan dosa kita, saudara, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Wahyu 1 ayat 6. Saudara, melalui karya kudus-Nya di atas kayu salib, kita tidak hanya dipulihkan, tapi status kita juga diubahkan, saudara. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita dibawa dari hidup dalam dosa ke suatu dimensi hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Tidak hanya itu,
Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Apapun dampak dari semua ini sungguh luar biasa saudara, di mana kita berhak mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani di dalam surga. Saudara, kita percaya dengan pengorbanan Kristus, dengan kematian Kristus di kayu salib, itu sangat membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Karena itu saudara, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Karena hidup kita adalah hidup dalam kebenaran Allah yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka hidup kita juga harus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tinggalkan dosa, lupakan dosa, dan jangan mengulanginya lagi. Kembalilah kepada kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, supaya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika Tuhan datang menjemput kita, maka kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Di mana Allah ada, di situ kita berada. Saudaraku, pagi hari ini, mari relakan hatimu dipulihkan Tuhan, relakan hidupmu diubahkan Tuhan, supaya kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Karena Dia mengasihi kita orang yang berdosa. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Karena itu percayalah kepada Tuhan dan terimalah keselamatan daripada Tuhan Yesus, maka engkau akan memiliki masa depan dan pengharapan di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukanlah menjadi milik kami lagi ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, ajar kami hidup benar sepanjang hari ini, melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.